Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa rahmah wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ummatihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini tanggal 21 September 2022, saya Dr. Hewan Muhammad Burhan akan menyampaikan materi tentang penyakit mata, penyakit radang mata. Di penyakit radang mata ini disebabkan oleh infeksi bakteri. Namanya adalah Moraxella. Tergantung nanti apa. Contoh kalau seandainya di kambing domba, Moraxella ovis. Kalau pada sapi, Moraxella bovis. Kalau pada kucing, Moraxella felis. Kalau pada anjing, Moraxella canis. Jadi intinya oleh bakteri Moraxella. Nah, terutama banyak terjadi kan pada kambing, domba, serta pada anak kucing. Yang paling terjadi itu, yang kejadian paling tinggi adalah kambing, domba, kemudian sama anak kucing. Nah, kemudian pada kambing domba itu biasanya faktor predisposisi penyebabnya atau faktor pendorong kejadiannya adalah itu karena faktor perjalanan. Biasanya karena lalu lintas dulu. Jadi karena lalu lintas, contoh katakanlah kambing domba dari Jawa Tengah masuk ke Jawa Barat. Ini karena lalu lintas perjalanan kurang lebih 12 jam, akhirnya dia iritasi, awalnya iritasi dulu. Karena angin sebenarnya iritasi, nah akhirnya yang namanya bakteri itu selalu ada dimanapun. Jadi dimanapun ada bakteri Moraxella. Nah karena dia katakanlah matanya istilahnya iritasi, kemudian nempellah bakteri, muncullah radang yang terkenal dengan pink eyes gitu kan. Awalnya pink. Nah, kemudian setelah itu jika tidak diobati di kandang, akhirnya pasti akan muncul matanya menjadi awalnya berair dulu, berair kotor. Nah setelah berair kotor kemudian mulai memerah, setelah memerah memutih, setelah memutih kemudian menjadi kebutaan, dan itu pasti menular. Nah kemudian kadang-kadang juga terjadi pada tempat bukan karena transportasi masih di kandang, faktornya biasanya karena tingkat kelembaban tinggi sama kurang sinar matahari. Nah itu juga akhirnya mengakibatkan terjadinya biasanya populasi kambing dombanya lebih banyak. Nah kemudian didukung dengan faktor makanan. Biasanya kandang yang populasi kambing dombanya banyak, makanannya kurang rumput, makanannya kurang, sanitasinya atau kebersihannya kurang, ini biasanya banyak yang sakit mata. Itu karena faktor kekurangan makanan, populasi banyak, kurang sinar matahari. Jadi itu faktor penyebab. Nah, ketika terjadi seperti itu harus cepat yang sakit ini langsung dikarantina, diisolasi biar tidak menular kepada yang sehat. Karena itu langsung kontak cepat menular. Kalau pada kucing ini kaitannya karena apa? Biasanya anak yang banyak. Jadi anak yang banyak, anak kucingnya lebih dari 2, biasanya 4 atau 5. Nah kemudian dia biasanya karena rebutan menyusu. Nah kemudian itu air susu itu akhirnya kadang-kadang kontak ke mata. Kemudian ditambah bekas cairan ketuban daripada induk itu masih ada yang nempel, itulah akhirnya menjadi media tumbuh berkembangnya bakteri, akhirnya menyebabkan peradangan. Jadi artinya rata-rata kalau kucing yang jumlahnya lebih dari 2 ekor itu masih sakit mata. Nah kalau kucing nanti repotnya akan berkembang menjadi chlamydiasis. Nah chlamydiasis akibatnya jadi akhirnya bukan Moraxella lagi, tapi oleh chlamydia. Ya akhirnya sampai matanya, kelopak matanya atau konjungtiva saya menonjol, akhirnya sampai buta. Nah akhirnya kalau chlamydia dilanjut dengan katakanlah infeksi pernafasan, sampai di hidungnya itu mengandung eksudat yang sangat banyak sampai sesak nafas. Makanya rata-rata kejadiannya bisa di bawah 2 bulan kalau awalnya hanya mata, nanti berkembang chlamydia. Tetapi kalau hanya chlamydia murni biasanya sudah di atas 6 bulan. Di atas 5 bulan itu chlamydia murni.
Ya kalau itu awalnya kalisivirus baru chlamydia. Tapi kalau chlamydia masih 2-3 bulan itu awalnya murni moraxella karena infeksi lingkungan. Nah, itu kalau pengobatannya contoh kalau pada kucing itu harus dibersihkan dulu. Dibersihkan dengan air hangat dengan kapas air bersih sampai tidak ada nanah. Nah, setelah itu kemudian ditetes dengan Telofet tetes mata. Nah, untuk katakanlah sebagai proteksi itu paling kuat dengan salep. Salep yang salep mata, contohnya kalau di Mayer itu ada Telofet salep mata. Itu mengandung antibiotik tilosin ditambah mengandung sulfadiazin, ada anti radangnya. Nah, anti radang ini fungsinya contoh untuk kasus chlamydia biar tidak sampai bengkak. Kalau pada Telofet tetes mata kan tidak mengandung anti radang. Nah, kalau pada salep ini mengandung anti radang. Jadi mata kucing yang sampai bengkak itu kalau diolesin salep Telofet Mayer ini nanti akan cepat mengecil. Jadi akhirnya tidak sampai mencapai kebutaan. Dan keunggulannya kalau salep itu dia menampilnya kuat. Tapi kalau tetes itu ukurannya masuk ketika dia sampai kayak kesedak. Sampai dia katakanlah kalau kita netes Telofet tetes mata ke kucing, kemudian kucing itu ini masuk atau tidak, itu dia sampai ada rasa menelan. Itu tandanya masuk. Kalau dia tidak menelan berarti belum masuk. Nah, kemudian pemberiannya 2 kali sehari kali 3 hari. Nah, salep Telofet tetes mata Telofet salep mata ini yang Mayer ini aman. Jadi memang istilahnya diformulasi untuk jaringan mata. Jadi memang sampai kena apanya bola matanya tidak masalah. Cuman sebenarnya dia dengan katakanlah diberikan cukup katakanlah di kelopaknya saja asal keoles, nanti ketika dia berkedip otomatis dengan sendirinya dia akan. Nah, tapi kalau kecuali udah chlamydia udah parah itu udah sampai matanya udah nggak bisa berkedip, nah itu memang harus dioleskan. Tapi tetap secara tipis merata. Kalau banyak-banyak namanya obat, semua obat adalah racun. Jadi hanya secara tipis merata untuk memproteksi. Toh nanti salep mata itu biar bentuknya katakanlah dia seperti gel gitu ya. Nanti lah bukan gel bentuknya itu pokoknya kayak pasta gitu, tapi nanti dia akan larut bersama cairan mata gitu bersatu. Bentuknya pokoknya krim. Nanti dia dengan tipis itu nanti akan merata bersatu dengan cairan mata. Jadi kalau untuk proteksi, kalau untuk kasus chlamydia lebih efektif dengan Telofet salep mata. Gitu. Nah, kemudian kalau untuk kambing domba sama, kambing domba ini, nah keuntungannya salep mata Telofet ini jadi menghindari kebutaan karena peradangan yang parah itu akhirnya menyebabkan jaringan mata rusak sehingga buta. Jadi keunggulannya karena mengandung dexamethasone sehingga peradangannya ini dihambat sehingga kemungkinan kebutaan lebih minimal gitu ya. Mungkin itu kan lebih. Jadi penyebabnya sudah, kemudian gejala klinisnya sudah, faktor penyebabnya sudah, pengobatannya sudah ya. Mungkin kalau lebih demikian tentang penyakit radang mata pada hewan, anjing, kucing, kambing domba, dan beberapa sapi. Kalau sapi juga ada berjarak. Nah, kalau untuk menyempurnakan pengobatan, idealnya tetap sih istilahnya dengan penyuntikan antibiotik. Ini yang saya sampaikan ini aplikasi yang siapapun bisa melakukannya. Tapi artinya selama tidak septisemia, artinya tidak bakteri dalam darah, hanya infeksi lokal, itu insya Allah pengobatan dengan seperti itu sudah cukup. Kalau harus dengan penyuntikan dan sebagainya kan itu kaitannya dengan dokter hewan atau para medis. Demikian, terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya dan untuk peternak dan dunia kehewanan serta tenaga medis yang di lapangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.